Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pian Ginanjar dengan NPM 10122229. Di sini saya akan menjelaskan tentang Makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran. Setelah kita mempelajari Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran, di sini kita akan mempelajari tentang Makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang begitu lengkap. Pertama di sini yaitu ada Al-Quran adalah kitabun nabi wal akhbar, kitab berisi berita dan kabar. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Al-Quran memberitakan kisah para nabi dan rasul terdahulu, yaitu diantaranya seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Yakub, Yusuf, Musa, Isa, dan lain-lain, agar menjadi pelajaran bagi umat manusia. Di sini Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 120 yang artinya, dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran, pengajaran, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Hud ayat 120. Al-Quran memberitakan kejadian-kejadian yang akan datang. Sebagai contoh, pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu turunnya surat atau ayat tentang bangsa Romawi telah menang yang sebelumnya kekalahan. Yaitu Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 1 yang 4 yang berbunyi, Alif Lam Mim, dan telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sudah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang, dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu kegembiraanlah orang-orang yang beriman. Quran surat Ar-Rum ayat 1-4. Berita Al-Quran ini kemudian terbukti kebenarannya sekitar 7 tahun setelah diturunkannya ayat pertama surat Ar-Rum tersebut. Pada Desember 627 Masehi, perang penentu antara Kaisar Romawi dan Persia terjadi di Nineveh. Pasukan Romawi secara mengejutkan mengalahkan pasukan Persia. Beberapa bulan kemudian, bangsa Persia harus membuat perjanjian dengan bangsa Romawi yang mewajibkan mereka untuk mengembalikan wilayah yang mereka ambil dari Romawi. Yang kedua di sini ada Al-Quran adalah kitabul hukmi wal syar'i, kitab hukum dan syar'i. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menetapkan berbagai macam hukum dan syariat yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa, dan memerintahkan kepada mereka agar berhukum kepadanya secara konsekuen. Yang ketiga yaitu ada Al-Quran adalah kitab jihad, yaitu kitab jihad. Al-Quran berbicara tentang jihad di banyak ayat, dalam arti khusus yakni qital, dalam arti umum yakni segala bentuk upaya dalam rangka meningkatkan kalimat Allah Ta'ala. Menurut Abu Sulaiman Ad-Dabrani, jihad dalam ayat ini bukan berarti memerangi orang-orang kafir saja, melainkan juga berarti mempertahankan agama, memberatkan kezaliman, dan yang terutama ialah menganjurkan berbuat yang makruf dan melarang dari perbuatan yang mungkar, memerangi hawa nafsu dalam rangka mentaati Allah Ta'ala. Selanjutnya yang keempat yaitu ada Al-Quran adalah kitabut tarbiyah, kitab pendidikan. Sebagaimana telah kita ketahui, Al-Quran adalah kitab yang mendukung ilmu mau'izah, pelajaran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberikan penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat An-Nur ayat 24. Yang kelima yaitu di sini ada Al-Quran adalah minhajul hayyan, pedoman hidup. Pembahasan tentang hal ini silakan dirujuk dalam
Al-Quran telah memuat seluruh pedoman yang dibutuhkan manusia berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, ekonomi, dan permasalahan kehidupan lainnya. Yang terakhir yaitu ada Al-Quran adalah kitabul ilmu pengetahuan. Mungkin dicukupkan sekian pembicaraan dari saya yang mengenai tentang kedudukan Al-Quran. Mohon maaf masih banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.